Adapun yang pertama mengenai qadha salat, maka yang disepakati oleh para ulama, salat di qadha adalah salat yang ditinggalkan karena ada uzur. Ada uzur syar'i seperti lupa atau ketiduran, ya, lupa atau ketiduran. Karena Nabi SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran dari salat atau lupa, maka hendaknya dia mengqadhanya, ya, jika dia ingat, karena itu adalah uzur syar'i. Dan itu pernah terjadi pada Nabi SAW ketika Nabi dan para sahabatnya dalam suatu kondisi ketiduran. Rasulullah mengingatkan Bilal untuk membangunkan, karena itu mereka pulang dari peperangan, kemudian sampai di tiba malam hari sangat letih. Bilal berusaha menjaga untuk melihat fajar, ternyata ketiduran dan semuanya ketiduran sampai matahari terik. Akhirnya mereka bangun sudah di luar waktu, dan sholat di luar waktu namanya sholat qadha. Kalau sholat di dalam pada waktunya namanya sholat ada, ya. Sehingga Nabi SAW akhirnya mengqadha sholat subuh, ya. Dari sini kita tahu bahwasanya sholat yang ditinggalkan karena ada uzur, lupa atau ketiduran, maka diqadha. Yang jadi khilaf di kalangan para ulama, jika sholat tersebut ditinggalkan karena sengaja, bukan karena lupa. Mungkin di masa jahiliyah dahulu belum ngaji, masih malas-malasan, apakah disyariatkan untuk mengqadhanya? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan disyariatkan untuk diqadha. Kata mereka, kalau sholat yang ditinggalkan karena uzur saja diqadha, apalagi yang tanpa uzur. Mereka pakai kias aulawi. Kalau sholat yang ditinggalkan karena uzur saja hendaknya diqadha, apalagi yang ditinggalkan dengan sengaja. Pendapat yang kedua, bahwasanya ini sebagian ulama berpendapat bahwasanya sholat yang ditinggalkan karena tanpa uzur, karena malas misalnya, maka tidak perlu diqadha. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu. Dalil hanya datang, Rasulullah menaskan bahwasanya yang diqadha adalah sholat yang ditinggalkan karena uzur syar'i. Adapun seorang meninggalkan sholat tanpa uzur syar'i karena malas, yang dia lakukan hanyalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia perbanyak sholat-sholat sunnah. Dan saya lebih condong pada pendapat yang kedua. Saya lebih condong kepada pendapat yang kedua. Apalagi yang dia tinggalkan sudah sangat banyak, ya. Seandainya yang ditinggalkan cuma sedikit, mungkin perkaranya lebih. Tapi kalau tinggalkan sudah sangat banyak, maka sudah, dia tidak perlu dia tidak tahu, atau mungkin dia tidak sulit untuk disuruh mengqadha sebanyak itu, ya. Di antara dalil yang menguatkan hal ini adalah misalnya kisah seorang yang disebut dengan musii'u salatuhu, ya, musii'u salatahu, yaitu seorang yang salah dalam salatnya. Suatu hari ada orang datang, kemudian dia salat, kemudian dia salami Nabi, kata Nabi, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Baliklah salat, sebenarnya kau belum salat, ya. Kemudian dia salat lagi, kata Nabi, "Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli." Salatmu belum benar, perbaiki lagi. Sampai dia mengatakan, "La uhsinu ghairah." Aku tidak bisa lebih baik lagi, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ajarkan kalau kau salat begini-begini. Artinya dia meninggalkan sebagian rukun salat yang dia tidak tumakninah. Berarti selama ini salatnya tidak diterima, atau salatnya tidak sah selama ini. Tapi Nabi tidak suruh mengqadha salat yang mungkin begitu banyak, ya. Nabi suruh mengqadha dia yang sekarang aja, ya. Yang sekarang aja. Rasulullah sudah yang lululah. Rasulullah tidak mengatakan kalau gitu salatmu berapa tahun, ulangi semua, ya. Karena itu perkara yang sangat berat, ya. Perkara yang sangat berat. Ada orang misalnya dia tidak sholat 60 tahun, baru sadar umur 61, bentar lagi meninggal 63, terus suruh qadha, bagaimana 60 tahun? Berat, ya. Oleh karenanya yang lain adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebenarnya dalam sebagian riwayat, sebagian sahabiyah yang meninggalkan salat karena istihadhah, ya. Dia menyangka tidak salat, maka Rasulullah SAW pun tidak menyuruh dia untuk mengqadha salat-salat yang telah lalu, yang banyak itu, ya, karena dia tidak tahu. Oleh karenanya, wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong pada pendapat yang kedua, bahwasanya kalau salat tersebut ditinggalkan bukan karena uzur syar'i, apalagi jumlahnya sangat banyak, maka cukup dia bertobat kepada Allah, jangan diulangi lagi, dan dia perbanyak salat-salat sunnah, ya. Dia perbanyak salat-salat sunnah. Wallahu a'lam bishawab.